Baik, kita masuk pada bagian kedua untuk PPh final. Kita tadi sudah membahas terkait dengan PPh final sebesar 0,5% untuk UKM. Peraturan pemerintah yang mendasari adanya pajak untuk UKM yang besar final yaitu dari PP nomor 23 tahun 2018 menetapkan bahwa pajak untuk UKM berubah dari 1% menjadi 0,5%, efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2018 dan dasar penghitungannya adalah dari omset penjualan atau dari peredaran bruto usaha dari UKM tersebut. Banyak hal yang menjadi dasar mengapa pemerintah menetapkan jenis pajak tersendiri untuk pelaku UKM. Salah satunya adalah karena UKM mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia. Data yang tercatat jumlah unit usaha berada yaitu sebesar 98,9% dari total unit usaha yang ada dan menyerap tenaga kerja sebesar 96,99% serta bisa menyumbangkan PDB sebesar 63%. Kemudian, UKM juga termasuk jenis usaha yang aman dan tahan terhadap gejolak perekonomian. Misal terjadi krisis dan suatu gejolak perekonomian yang lain, UKM cenderung lebih stabil. Kemudian, UKM ini juga menyumbangkan sebesar 2,2% dari total penerimaan pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Alasan dilakukannya perubahan karena tarif yang ada sebelumnya yaitu sebesar 1% dirasa cukup memberatkan karena banyak sekali pelaku UKM yang enggan dan juga melayangkan bentuk protes bahwa ini adalah sudah terlalu besar karena tarif tersebut dikalikan dengan nilai bruto, di mana nilai bruto tersebut belum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tersebut. Wajib pajak tidak wajib untuk mengikuti atau mengambil atau memanfaatkan tarif 0,5% ini karena tarif untuk PPh final 0,5% ini bersifat opsional. Jadi WP diberikan kebebasan boleh menggunakan atau memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5%, boleh juga melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang PPh pasal 17. Bagi pelaku UKM yang belum menyelenggarakan pembukuan, belum ada pencatatan, maka mengikuti aturan yang ada di PPh final sebesar 0,5% memberikan keuntungan karena perhitungannya mudah. Tinggal mengalihkan dengan tarif yang berlaku dikalikan dengan omset atau peredaran brutonya, di mana peredaran bruto itu tidak perlu pelaku usaha tersebut menghitung biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki pencatatan dan pembukaan yang lengkap, maka dia diharapkan untuk mengikuti aturan sesuai dengan PPh pasal 17. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah penerapan PPh final 0,5% ini memiliki konsekuensi, yaitu BP tetap harus melakukan pembayaran pajak meskipun ketika pelaku usaha tersebut atau pelaku UKM tersebut dalam keadaan rugi. Nah, ini berbeda banget dengan ketentuan atau ketetapan yang ada di PPh pasal 17 karena ketetapan yang ada di PPh pasal 17 jika WP mengalami kerugian fiskal maka dia juga terbebas dari pajak. Pengenaan tarif PPh final 0,5% ini memiliki batas waktu. Batasan yang diatur adalah yang pertama 7 tahun jika WP tersebut atau pelaku UKM tersebut orang pribadi. Yang kedua 4 tahun jika WP-nya memiliki bentuk badan usaha, bisa koperasi, CV ataupun firma. Kemudian 3 tahun jika WP pelaku usaha tersebut berbentuk badan, yaitu khususnya berbentuk PT atau perseroan terbatas. Jadi di sini dapat kita lihat juga dari kriteria tersebut, maka siapa saja sih pelaku usaha yang bisa memanfaatkan tarif PPh pasal PPh 0,5% bersifat final ini? Yang pertama, pelaku UKM, orang pribadi maupun badan usahanya bisa koperasi, CV, firma, bisa juga PT. Tetapi masing-masing kriteria tersebut memiliki batasan waktu
pemanfaatan PPh final 0,5% yang berbeda-beda. Contoh untuk PT atau perseroan terbatas, dia hanya boleh melakukan selama 3 tahun. Misal dia berdiri di tahun 2018, maka hanya bisa memanfaatkan 2018, 2019, 2020. Maka untuk laporan pajak 2021 dia harus sudah bebas atau tidak boleh menggunakan PPh final 0,5%. Kalau tidak boleh berarti gimana, Bu? Maka pada tahun yang keempat dan seterusnya, maka dia harus menggunakan tarif sesuai dengan pasal 17. Wajib pajak orang pribadi, badan baik yang berbentuk koperasi, CV, firma maupun PT yang boleh memanfaatkan PPh final 0,5% ini adalah hanya yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi harus diingat-ingat ya, PPh final 0,5% ini siapa saja yang bisa memanfaatkan, orang pribadi maupun badan usaha, firma, CV, PT maupun bentuk koperasi. Yang penting penghasilannya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar.